Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang terhormat, dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Roni Eka Putra SIP MPA selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Anissa Ola Putri SAP MAP selaku pembimbing 2. Perkenalkan, saya Andini Pramudita dengan NIM 2210842012 dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Efektivitas Inovasi Simpau, Sistem Informasi Manajemen Perizinan Angkutan Umum oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Masuk pada bab 1, pendahuluan, penelitian saya dilatar belakangi oleh pelayanan publik yang merupakan fungsi fundamental pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat secara adil, efektif, transparan, dan akuntabel. Kualitas pelayanan publik saat ini tidak cukup dinilai dari keberadaan layanan, tetapi dari kemampuannya menciptakan nilai publik dan dampak nyata bagi masyarakat. Pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi persoalan klasik berupa birokrasi yang berbelit, proses pelayanan lambat, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, efektivitas menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan kebijakan maupun inovasi pelayanan publik, khususnya dalam konteks tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks dan terdigitalisasi. Berdasarkan survei BPS tahun 2021, menunjukkan hanya 60% masyarakat puas terhadap pelayanan pemerintah daerah. Hal ini menandakan kualitas pelayanan publik belum cukup optimal. Untuk itu, e-government diadopsi sebagai solusi peningkatan efisiensi dan transparansi. Namun, implementasinya juga belum merata dan belum sepenuhnya efektif. Hambatan utama pelayanan digital meliputi kesenjangan infrastruktur dan literasi digital, resistensi aparatur, serta integrasi sistem antar instansi yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan belum otomatis menjamin efektivitas pelayanan publik. Nah, kemudian transportasi sebagai pelayanan publik strategis yang berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa dan mobilitas masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa angkutan umum diselenggarakan secara tertib, aman, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif administrasi publik, sektor transportasi tidak hanya dipandang sebagai urusan teknis operasional, tetapi sebagai instrumen kebijakan publik yang menuntut efektivitas tata kelola, kepatuhan regulatif, dan akuntabilitas penyelenggara layanan. Secara nasional, berdasarkan laporan Kemenhub pada tahun 2022, terjadi lebih dari 100.000 kecelakaan lalu lintas yang dapat kita lihat pada grafik jumlah kecelakaan nasional berikut ini, yang menunjukkan di tiap tahunnya mencapai lebih dari 100.000 korban dengan angkutan umum berkontribusi sekitar 20% dari total insiden. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan aktivitas transportasi termasuk angkutan umum belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengendalian dan pengawasan yang efektif. Tingginya angka kecelakaan dapat diindikasikan sebagai sinyal adanya kelemahan dalam mekanisme seleksi validasi dan pemantauan kepatuhan penyelenggara angkutan terhadap standar keselamatan. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum menunjukkan bahwa persoalan transportasi bukan sekedar masalah teknis, melainkan cerminan lemahnya tata kelola, pengawasan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Data nasional dan regional menunjukkan bahwa sebagian besar kecelakaan angkutan umum disebabkan oleh kendaraan tidak layak jalan, perizinan yang tidak sah, serta lemahnya pengawasan operasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa isu keselamatan global dalam angkutan umum tidak hanya terbatas pada kecelakaan fisik, tetapi juga mencakup aspek pengawasan terhadap operasional kendaraan. Sebagai respons terhadap kompleksitas permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan
tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Peraturan ini menjadi kerangka normatif utama yang mengatur aspek perizinan, standar pelayanan minimal, kelayakan kendaraan, pengawasan operasional, serta peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengendalian angkutan umum. Regulasi ini menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan oleh pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan operasional angkutan umum di wilayahnya. Nah, dengan demikian, efektivitas penyelenggaraan angkutan umum sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sistem perizinan dan pengawasan secara akurat, konsisten, dan terintegrasi. Meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi dan standar pelayanan, berbagai studi dan laporan menunjukkan bahwa implementasi regulasi transportasi di tingkat daerah seringkali menghadapi kendala struktural, birokratis, dan juga sumber daya. Proses perizinan yang dilakukan secara manual, tidak terintegrasi, rentan manipulasi, dan juga minim pengawasan. Kondisi ini membuka ruang bagi praktik kecurangan seperti penerbitan izin palsu, beroperasinya angkutan ilegal, serta rendahnya kepatuhan pelaku angkutan dikarenakan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma regulatif yang diatur dalam Permen Hub nomor 15 tahun 2019 dan realita empiris di lapangan, khususnya dalam aspek efektivitas pengendalian dan pengawasan angkutan umum. Pada tahun 2022, BPS mencatat bahwa jumlah kendaraan angkutan umum di Indonesia mencapai 1,2 juta unit. Namun, hanya sekitar 70% yang memiliki izin resmi, sisanya beroperasi secara ilegal. Hal ini diperburuk oleh korupsi dalam proses perizinan yang dilaporkan oleh Transparansi Internasional Indonesia pada 2021, di mana indeks korupsi di sektor transportasi mencapai skor 3,5. Hal ini menunjukkan praktik suap dalam penerbitan izin. Akibatnya, angkutan ilegal seringkali tidak memenuhi standar keselamatan seperti pemeriksaan berkala kendaraan dan pelatihan pengemudi tetap beroperasional. Berdasarkan laporan Kemenhub tahun 2024, menunjukkan bahwa di luar Jawa, tingkat kecelakaan angkutan umum lebih tinggi sebesar 15% dibandingkan di Jawa, dengan Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi dengan angka tertinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel jumlah kasus kecelakaan di Sumatera Barat berikut ini. Kondisi ini menunjukkan tingkat kecelakaan yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat masih sangat tinggi dengan menunjukkan angka yang masih mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan di Sumbar tahun 2022, hanya 60% dari total 15.000 kendaraan angkutan umum yang terdaftar memiliki izin yang valid, dengan sisanya beroperasi tanpa pengawasan. Kemudian, lebih lanjut, dari Polda Sumatera Barat pada 2024 menunjukkan bahwa 40% kecelakaan angkutan umum disebabkan oleh pengemudi yang tidak memiliki SIM atau kendaraan yang tidak layak jalan. Nah, untuk itu, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengembangan, serta pengawasan sektor transportasi di Sumatera Barat mengembangkan inovasi Simpau informasi sebagai sistem informasi manajemen perizinan angkutan berbasis e-government untuk memperbaiki sistem perizinan angkutan umum yang mana sebelumnya masih dilakukan secara manual. Namun setelah adanya inovasi ini, meskipun izin palsu menurun sekitar 15%, angkutan ilegal masih mencapai kurang lebih 30% dari total operasional pada tahun 2024. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan analis lalu lintas sekaligus operator Simpau di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, penerapan Simpau juga menghadapi beberapa kendala seperti sering terjadi gangguan teknis sistem dan error aplikasi ketika proses penginputan data, keterbatasan sarana prasarana dan SDM dalam kondisi internal di sub, serta tidak adanya pelatihan bagi operator dan juga hambatan dalam menjalin kolaborasi lintas sektor. Selain itu, juga terdapat pengawasan bersifat
persuasif tanpa kewenangan penindakan langsung. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha tidak peduli mengurus perizinan dan kartu pengawasan angkutannya, sehingga jumlah pengguna SIMPAU menurun. Dan target minimal yang ditetapkan oleh Dishub yaitu terdapat 1.000 angkutan yang mengurus perizinan dan pengawasan tiap tahunnya tidak tercapai sejak tahun 2021. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel jumlah pengguna SIMPAU berikut ini. Sedangkan pelayanan perizinan angkutan umum yang ada di Simpau yaitu terdapat 4. Yang pertama yaitu ada izin trayek angkutan atau biasa kita sebut dengan izin prinsip, penerbitan kartu pengawasan angkutan, rekomendasi perpanjangan izin trayek angkutan kota antar provinsi dalam provinsi, dan juga rekomendasi izin angkutan tidak dalam trayek. Penyelenggaraan layanan perizinan angkutan umum di Sumatera Barat meskipun telah memiliki sistem terdigitalisasi dan membantu Dishub dalam mengintegrasikan data pengguna, namun inovasi Simpau masih dominan pada aspek administratif saja, belum mampu untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, menekan angkutan ilegal secara signifikan, dan juga menurunkan risiko kecelakaan secara berkelanjutan. Kondisi ini mencerminkan adanya innovation paradox, yaitu inovasi pelayanan publik telah ditetapkan namun belum menghasilkan perubahan perilaku dan dampak nyata. Nah, berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini pada bagaimana efektivitas inovasi simpel oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas inovasi Simpau oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan manfaat penelitian ini terdapat dua. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas inovasi Simpau oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, serta diharapkan juga dapat berguna sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis yang dipelajari di bangku perkuliahan administrasi publik, khususnya di bidang manajemen pelayanan publik. Kemudian manfaat praktis ada dua. Yang pertama, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi, kajian yang dapat digunakan sebagai saran maupun masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka mengetahui efektivitas inovasi Simpau oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian, juga memberikan informasi terkait efektivitas inovasi Simpau oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, pada bab 2 tinjauan pustaka, yang pertama yaitu studi penelitian yang relevan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 4 penelitian terdahulu sebagai acuan dalam menyusun penelitian ini. Yang pertama, penelitian oleh Nur Faiza Puspitasari dengan judul Evaluasi Izin Angkutan Umum dalam Trayek di Kabupaten Tangerang. Yang kedua, Roni Sianturit dan Timbul Dompak yang berjudul Efektivitas Inovasi Pelayanan Transportasi Trans Batam berbasis e-government oleh Dinas Perhubungan Kota Batam. Yang ketiga, Sintian Puja Dewi dan Endang Larasati yang berjudul Inovasi Pelayanan Transportasi Publik BRT Trans Semarang oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang. Dan yang terakhir adalah Rizky Ramadini Ahmad Berkatilah dan Jumaidi yang berjudul Efektivitas Penerbitan Surat Izin Trayek Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sungai Utara. Ah, dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori efektivitas e-government menurut Timothy E. Dolan dalam Six Dimensional Assessment Tool for E-Government Development tahun 2015 yang memiliki 6 dimensi, yaitu yang pertama, security system, sistem keamanan, yang kedua, integrated database development, pengembangan basis data terintegrasi, yang ketiga, intra-agency hierarchical integration, integrasi hierarki antar lembaga, yang keempat, interagency lateral coordination, koordinasi lateral antar lembaga. Yang kelima, interactive public access and service provision, akses publik interaktif dan penyediaan layanan. Yang keenam, transparency of government structure and process, transparansi struktur dan proses pemerintahan. Selanjutnya, skema pemikiran pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kemudian Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
nomor 15 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Kemudian Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 62 tahun 2018 tentang inovasi daerah dan juga keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat nomor 550 garing 5 garing 1 garing Dishub SB garing 2023 tentang penetapan inovasi daerah pada Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian judul penelitian yang berjudul Efektivitas Inovasi Simpau oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dan juga teori yang digunakan yaitu efektivitas e-government oleh Timothy E. Dolan dengan 6 dimensi. Yang pertama adalah sistem keamanan, pengembangan basis data terintegrasi, integrasi hierarki intralembaga, yang keempat koordinasi lateral antar lembaga, yang kelima akses publik interaktif dan penyedia layanan, dan yang terakhir adalah transparansi struktur dan proses pemerintahan. Sedangkan definisi konsep yang digunakan pada penelitian ini terdapat tiga, yaitu yang pertama adalah efektivitas, yaitu mengukur sejauh mana suatu tindakan, proses, sistem, ataupun individu dapat menciptakan tujuan atau hasil yang diinginkan dengan cara yang tepat sasaran dan optimal. Yang kedua, inovasi di sektor publik adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengaplikasikan ide atau gagasan yang kreatif, orisinal, serta memberikan dampak dan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu Simpau sendiri yang merupakan inovasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar yang bertujuan untuk mengintegrasikan layanan perizinan angkutan umum dalam bentuk sistem informasi manajemen perizinan angkutan umum yang dapat diakses melalui website Sipsakato. Nah, kemudian masuk pada definisi operasional. Pada penelitian ini terdapat 6 variabel, yaitu yang pertama, security system, sistem keamanan. Yang kedua, dengan indikator keamanan aplikasi dan keamanan sistem informasi. Kemudian variabel kedua, integrated database development, dengan indikator tersedianya database yang terintegrasi dan juga memanfaatkan database yang terintegrasi. Yang ketiga, interagency hierarchical integration, interaksi hierarki intralembaga dengan indikator integrasi kontak. Kemudian interagency lateral coordination dengan indikator koordinasi lateral, kemudian interaktif public access and service provision, akses publik interaktif dan penyediaan layanan dengan yang terdapat 3 indikator, yaitu yang pertama adalah sistem informasi yang fungsional, yang kedua sistem informasi yang diperbaharui, dan yang terakhir yaitu interaktif akses. Kemudian variabel terakhir yaitu transparency of government structure and process. Transparansi struktur dan proses pemerintahan yang terdapat 3 indikator. Yang pertama transparansi struktur, yang kedua transparansi proses, dan juga umpan balik. Nah, kemudian pada bab 3 metode penelitian, peneliti ini menggunakan pendekatan dan desain penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu terdapat 3. Yang pertama observasi, kemudian wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pemilihan informan pada penelitian ini yaitu purposive sampling dan peranan peneliti pada penelitian ini. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Selanjutnya, proses penelitian di penelitian ini terdapat 3. Yang pertama, pengurusan surat izin penelitian. Yang kedua, wawancara dengan pihak terkait dan juga mengumpulkan data awal penelitian. Kemudian, unit analisis dalam penelitian ini yaitu lembaga yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian teknik analisis data dan penelitian ini yang pertama adalah reduksi data, kemudian penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber. Mungkin cukup sekian presentasi proposal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.